Pemirsa, keterbukaan informasi di setiap lembaga pemerintahan, utamanya pada badan publik yang bergerak di sektor keuangan, menjadi kunci terciptanya good corporate governance. Dan karena pada dasarnya, akses terhadap keterbukaan informasi ini merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, pemirsa. Dan khususnya informasi badan publik terkait laporan keuangan berkala. Nah, untuk mendalami persoalan tersebut, kita akan langsung berbincang bersama Komisioner Informasi Pusat. Yang pertama ada Ibu Samro Tunajah Ismail, Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi. Kemudian Ibu Rospita Vici Paulin, Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Penelitian dan Dokumentasi. Apa kabar Ibu? Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat ya Ibu ya. Dan pemirsa nanti juga akan bergabung bersama kita Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Anggoro Eko Cahyo. Saya langsung menyapa Ibu Samro terlebih dahulu. Bu Samro, kalau kita lihat keterbukaan informasi publik ini kan sebetulnya penting, tapi banyak orang belum memahami bagaimana sebetulnya keterbukaan informasi publik ini dilakukan selama ini di tanah air dan seperti apa sejauh ini. Baik, terima kasih Mbak Gadis, salam sehat buat kita semua. Sebetulnya keterbukaan informasi publik itu sudah tertuang di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, di mana dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa untuk memperoleh informasi itu adalah hak bagi seluruh warga negara. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F disebutkan juga memperoleh informasi adalah bagian dari hak asasi manusia. Terkait dengan keterbukaan informasi publik, kalau kita lihat idealnya memang itu menjadi keniscayaan bagi badan publik untuk mengimplementasikannya. Karena apa? Badan publik itu sendiri sudah disupport oleh APBN atau APBD atau mungkin yang disupport dengan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban. Terlepas dari itu bahwa dalam undang-undang disebutkan adanya ruang hak bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut untuk dapat dimanfaatkan. Apakah informasinya? Yaitu informasi yang sifatnya adalah berkala. Itu wajib diumumkan, disediakan oleh badan publik. Yang terlihat menggambarkan performancenya, kinerjanya, program apa yang untuk kepentingan masyarakat. Di luar itu informasi serta-merta kita lihat waktu pasca saat COVID itu adalah bagian contoh informasi serta-merta yang harus disampaikan, diumumkan karena berkaitan mengancam hajat hidup orang banyak. Tetapi di luar itu boleh badan hak publik juga berhak tidak memberikan informasi sepanjang informasi itu sifatnya adalah dikecualikan. Apa itu? Adalah yang sifatnya terkait dengan keamanan negara, terkait dengan rahasia bisnis, rahasia data pribadi, dan kemudian rahasia jabatan, serta memang belum dikuasai. Nah, harapan kami bahwa masyarakat dengan forum ini semakin lebih tahu haknya untuk memperoleh informasi. Di luar rahasia negara, mengancam dengan ancaman itu tadi, sebetulnya bisa diakses oleh masyarakat, begitu ya. Tapi kalau kita lihat indeks keterbukaan informasi publik sejauh ini ternyata meningkat dari tahun 2022 ke tahun 2023, di mana di tahun 2023 ini 75,40 poinnya ya. Nah, artinya sebenarnya di masyarakat sendiri merasa ada peningkatan untuk keterbukaan informasi publik. Tapi pertanyaannya dari KIP sendiri, Komisi Informasi Pusat, seperti apa program-program diterapkan Ibu terhadap badan publik agar mereka terus membuka atau transparan begitu, Bu Vici? Ya, baik. Terima kasih Mbak Gadis ya. Jadi di Komisi Informasi ya ada beberapa program yang kami jalankan. Yang pertama adalah kami membuat regulasi, di mana regulasi ini mengatur bahwa di seluruh Indonesia bagaimana cara melayani permohonan informasi semuanya sama, berlaku sama untuk semua badan publik. Sehingga tidak ada pembedaan, tidak ada yang bingung, saya harus apain sih, saya harus ngapain nih dalam hal memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, menjadi tupoksi utama kami adalah penyelesaian sengketa. Bahwa ketika masyarakat mengalami hambatan dalam meminta informasi kepada badan publik, maka bisa mengadu ke Komisi Informasi. Kami lembaga independen yang akan membantu memaksa badan publik untuk memberikan informasi jika itu informasinya terbuka. Nah, kemudian kami juga melakukan monitoring evaluasi keterbukaan. Jadi kami mengevaluasi badan-badan publik di seluruh Indonesia, bagaimana implementasi keterbukaan informasi yang mereka lakukan. Nah, di tahun ini juga kami melakukan monitoring evaluasi di mana dari 369 badan publik tingkat keterbukaannya baru sekitar 37%.
Nah, ini tentunya menjadi PR kami untuk terus mendorong badan publik bagaimana supaya keterbukaan informasi Indonesia semakin hari semakin baik. Baik. Nah, program lain yang kami lakukan adalah tadi indeks keterbukaan informasi publik. Betul bahwa indeks di tahun 2023 ini meningkat ya dari tahun lalu di angka 74,50, tahun ini ada di angka 75,40. Namun kalau kita melihat secara garis besar, ternyata hanya 5 provinsi yang berada dalam kategori baik. 16 provinsi masih berada dalam kategori sedang, tapi di atas rata-rata indeks nasional, dan 13 provinsi di bawah rata-rata nasional. Nah, ini juga menjadi PR bagi kami bahwa walaupun badan publik mengatakan sudah terbuka, tapi ternyata masyarakat belum mendapatkan manfaat dari informasi yang disampaikan oleh badan publik. Baik, kita harapkan provinsi-provinsi lain menyusul begitu ya. Betul, mengenai keterbukaan informasi publik ini, dan juga nanti kita akan bahas soal monitoring, soal sengketa yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Vici, dan nanti usai jeda pemirsa akan bergabung juga kepala atau juga dari BPJS Ketenagakerjaan, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan bersama kami, seperti apa melihat transparansi dan informasi publik yang sudah diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan ya begitu ya Bu. Oke pemirsa, kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, sudah bergabung bersama kami Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Bapak Anggoro Eko Cahyo. Selamat pagi Pak Anggoro. Selamat pagi. Baik Pak Anggoro, terima kasih sudah bergabung Selamat Pagi Indonesia. Pak Anggoro, sebagai salah satu badan publik di sektor keuangan, langsung saja bagaimana BPJS Ketenagakerjaan kemudian menyikapi tata kelola keuangan yang transparan, Pak Anggoro? Baik, terima kasih Gadis. Selamat pagi. Yang pertama pasti kita sebagai badan hukum publik yang mengelola 5 program jaminan sosial ketenagakerjaan, kita mengedepankan tata kelola yang baik. Tata kelolanya tentu saja kita mulai dari profesionalisme, responsibilitas, integritas, dan terintegrasi. Nah, ini yang menjadi pegangan kami. Dan juga kita membuat selalu setiap tahun membuat laporan keuangan. Laporan keuangan ini tentu saja sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dengan ini kita juga bisa memastikan bahwa apakah prosesnya sudah sesuai dengan governance-nya. Setiap tahun juga kita mengakses bagaimana good governance kita. Dan tahun ini dengan KAP tentu saja ya, kantor akuntan publik. Tahun ini predikat kita adalah wajar tanpa pengecualian. Dan inilah yang kita jaga setiap tahunnya. Kita juga assess terus bagaimana good governance index kita. Oleh asesor eksternal tentu saja. Indeks kita adalah 95,65, itu artinya predikatnya adalah sangat baik. Jadi ini bagaimana kita mengecek governance kita tidak hanya dari diri sendiri tapi juga kita cek di luar. Kita juga dapat rekognisi dari ISA. ISA itu adalah International Social Security Associations. Asosiasi internasional terkait dengan jaminan sosial. Mereka punya ISA Guidelines on Good Governance. Nah, itu menunjukkan bahwa kalau kita direkognisi berarti kita telah sesuai dengan governance internasional. Nah, ini yang kita lihat sebagai sebuah cara kita untuk menjaga governance kita. Sejauh ini inovasi apa saja yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan good governance tadi, Pak? Ya, kita melihat bahwa yang menggunakan ini informasi publiknya butuh pasti masyarakat luas, termasuk peserta, juga pemberi kerja, lalu mitra-mitra. Untuk masyarakat luas, selain tadi laporan keuangan, kita juga ada public expose-nya karena kita menggunakan jurnalis, juga kita memberikan informasi kepada para peserta. Peserta-peserta itu adalah para pekerja yang mana mereka harus mudah mengakses datanya. Kita berikan aplikasi Jam Sostek Mobile. Mereka bisa cek saldo, bisa daftar, bahkan bisa cek rumah sakit yang terdekat di mana. Intinya semua bisa mereka lakukan. Itu yang kita lakukan untuk memudahkan mereka. Baik, itu yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk menggapai atau juga mendekatkan informasi kepada masyarakat, begitu ya. Bu Vici tadi sempat singgung untuk masalah monitoring dan juga sengketa. Banyak masyarakat yang tidak tahu sebetulnya bahwa informasi publik ini bisa disengketakan, bisa diminta, begitu ya. Bagaimana sejauh ini mekanismenya untuk sengketa informasi publik dan prosesnya selama ini seperti apa, Bu? Ya, baik. Jadi terkait sengketa informasi ya, masyarakat kalau butuh informasi ke badan publik yang misalnya nih pengen tahu dana BOS itu penggunaannya untuk apa saja sih gitu. Atau pengen tahu misalnya penyaluran bantuan sosial itu kemana aja, apakah sudah tepat sasaran. Nah, minta saja ke instansi terkait. Misalnya kalau terkait bansos ya ke dinas sosial misalnya.
Nah, kalau terkait kesehatan bisa ke Dinas Kesehatan atau terkait pendidikan bisa ke Dinas Pendidikan. Minta semua informasi yang dibutuhkan. Kalau kemudian badan publiknya tidak memberikan informasi yang diminta oleh publik atau oleh masyarakat, maka mereka bisa mengadu ke Komisi Informasi. Jadi di era keterbukaan ini, ketika masyarakat minta informasi itu dibatasi waktu. 10 hari kerja ketika meminta informasi, maka badan publik itu wajib menjawab. Nah, kalau tidak dijawab atau mintanya informasi A, kemudian diberikan informasi B, artinya memberikan tidak sesuai juga bisa berefek sengketa. Nah, kalau tidak diberikan atau diberikannya tidak sesuai, maka bisa mengajukan surat keberatan bahwa informasi yang kami minta nggak dikasih nih, atau informasi yang kami minta tidak diberikan sebagaimana mestinya. Nah, surat keberatan tidak direspon atau tidak ditanggapi juga, maka bisa mengadu ke Komisi Informasi. Jadi Komisi Informasi satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan untuk melaksanakan sidang sengketa informasi yang putusannya setara putusan pengadilan, bisa dibanding ke petun, bisa dikasasi ke Mahkamah Agung. Nah, sejauh ini kami sudah mensengketakan banyak sekali kasus. Yang paling sering diminta masyarakat adalah terkait dokumen barjas, pengadaan barang dan jasa, dan laporan keuangan. Jadi ini bagian yang masyarakat ingin tahu apakah badan publik dalam pelaksanaan kerjanya sudah sesuai dengan yang tergambar dalam RKA-nya. Baik. Bu Samro, faktor apa saja yang paling menentukan bisa kita katakan bahwa badan publik tersebut mewujudkan good governance yang berkelanjutan, Bu Samro? Kalau kita lihat selama ini terkait dengan pemetaan tata kelola, itu pemahaman daripada internal badan publik itu sendiri, serta support dari manajemen. Karena tadi kita lihat bahwa kita banyak yang daerah-daerah masih di bawah indeks. Di sisi lain badan publik juga masih banyak yang belum informatif. Sesuai arahan Wakil Presiden kemarin yang ada di Istana Negara, harapannya kita memang menjadi tanggung jawab untuk meningkatkan yang menjadi informatif. Walaupun kita tahu sebetulnya badan publik sudah melakukannya, tetapi untuk mengkaitkan dengan sistem undang-undang masih perlu penyesuaian. Jadi dengan kata lain kami harapkan juga badan publik semakin meningkat awareness-nya, semakin paham dengan antara dukungan manajemen dan kalau bicara tadi faktor apa saja itu tata kelola, struktur organisasi PPID, pejabat pengelola informasi dokumen, dan SDM-nya, kompetensi dan kapabilitas. Satu lagi barangkali sarananya. Sarana juga harus meliputi penggunaan kepada disabilitas. Harus didukung dari berbagai sektor ya, SDM, sarana, dan lainnya begitu. Baik, kita akan masih membahas soal keterbukaan informasi publik, Bapak Ibu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, langsung saja saya mau ke Pak Anggoro. Pak Anggoro, seperti apa bentuk komitmen dari BPJS Ketenagakerjaan dalam mewujudkan good governance, utamanya untuk transparansi informasi publik? Baik, kami sebagai Badan Hukum Publik tentu saja harus memiliki roadmap 5 tahun ke depan dengan prinsip-prinsip yang memang tadi terkait yang baik. Tujuannya untuk apa? Untuk memastikan bahwa semua proses ini sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Roadmap ini dijaga agar apa? Kita bisa adaptasi proses bisnisnya jelas, kita bisa menggunakan IT-nya jelas, dan juga relevan bagi peserta. Ini yang mesti kita jaga. Salah satunya adalah kita juga selain kita mengelola dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik secara nasional, secara internasional juga kita coba cek juga nih. Tadi saya sebutkan kita dapat rekognisi dari ISA. Rekognisinya tidak hanya satu tentang good governance yang sudah kita dapatkan, juga mengenai communication, mengenai service quality, mengenai ICT, Information Communication dan Teknologi, dan terakhir mengenai return to work. Nah, inilah rekognisi yang kita pakai untuk memastikan bahwa roadmap kita itu memang relevan. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen dari atas. Bagaimana kita semua menunjukkan tata kelola yang baik, keteladanan di atas. Selain itu juga kita menegakkan kembali komitmen integritas mengelola peserta sebanyak ini. Kita harus punya unit pengelola gratifikasi, laporan LHKPN harus dilakukan. Dan tentu saja hal ini kita jaga agar apa? Agar semua orang di BPJS punya komitmen yang sama. Baik, kita harapkan semua berkomitmen untuk mengedepankan keterbukaan informasi publik begitu. Kalau dari KIP, ada catatan terhadap keterbukaan informasi publik yang sudah dijalankan oleh badan publik sejauh ini, Bu Vici? Ya, seperti tadi saya katakan yang banyak dikritisi oleh masyarakat adalah laporan keuangan. Nah, tetapi badan publik juga perlu tahu bahwa laporan keuangan yang boleh diinformasikan kepada publik adalah ringkasannya saja. Dan itu pun yang sudah diaudit. Nah,
Kalau masyarakat membutuhkan secara detail, maka silahkan ajukan permohonan informasi. Tetapi harus memberikan alasan untuk apa sih informasi itu akan digunakan. Karena ini juga keterbukaan ini juga harus mengedukasi masyarakat bahwa ketika Anda minta informasi, penggunaannya harus benar, Tidak harus boleh sesuai sembarang. aturan yang berlaku. Jadi jangan sampai informasi yang diminta kemudian tidak digunakan untuk apa-apa dan badan publik disibukkan untuk menyiapkan informasi-informasi yang diminta oleh masyarakat. Gitu. Jadi bagian dari keterbukaan ini terbuka tidak harus telanjang. Ada informasi-informasi yang juga harus dirahasiakan. Yang tadi menyangkut 3 hal: rahasia negara, rahasia bisnis, dan rahasia pribadi. Di luar itu menjadi informasi terbuka yang boleh diketahui dan diminta oleh masyarakat. Dan yang meminta juga harus ada pertanggungjawabannya. Betul, untuk apa harus, begitu ya. Oke, Bu Samro, terakhir mungkin evaluasi ke depannya terhadap badan publik agar mereka bisa terus mengedepankan keterbukaan informasi publik dan mewujudkan tentunya good governance. Silahkan. Ya, kami tentunya dari Komisi Informasi, baik itu di pusat maupun di provinsi, tentunya akan melaksanakan arahan dari Wapres, walaupun sebelumnya sudah kami melakukan, bagaimana pemahaman daripada pejabat pengelola informasi dokumentasi masing-masing di badan publik satu frekuensi. Mereka kalau perlu kita pendampingan, kita perlu edukasi, termasuk yang tadi sudah disampaikan adalah mengenai informasi dikecualikan. Informasi dikecualikan bukan berarti informasi rahasia aja, tetapi harus melalui proses uji konsekuensi. Tentunya ke depannya kita berharap badan publik semakin lebih peduli bagaimana informasi publik itu tersampaikan namun tetap memperhatikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Kami daripada hal ini mengatakan bahwa buka informasi publik seperti yang disampaikan, karena semua masyarakat punya hak untuk tahu. Salam keterbukaan informasi. Salam keterbukaan informasi publik. Kita harapkan semua badan publik dan juga pemerintah daerah maupun pusat bisa mewujudkan good governance dengan keterbukaan informasi publik. Terima kasih Bu Samro, Bu Vici, Pak Anggoro atas informasi dan juga dialog yang sangat membangun pagi hari ini. Dan pemirsa, perbincangan pagi hari ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Selamat Pagi Indonesia. Kali ini saya Gadis Bianca mewakili kerabat kru yang bertugas hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.